Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 16 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-6. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi-Mu, dan pengenalan akan Engkau membawa kami untuk hidup taat akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau menuntun kami untuk dapat menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sering mendengar kalimat yang mengatakan, "Hei, jangan sok suci ya." Atau kita juga mungkin sering mengutarakan hal itu kepada orang yang berusaha menasehati kita. Fenomena ini setidaknya sedang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang suka dinasehati, apalagi dihakimi, walaupun mungkin dia bersalah. Yesus mengajarkan bahwa tindakan menghakimi sesama tidak dibenarkan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus berseru, "Jangan kamu menghakimi, jangan kamu menghukum." Ayat yang ke-37 mengatakan demikian. Yesus mengibaratkan tindakan menghakimi sesama itu seperti seorang buta yang menuntun orang buta. Kita tentu sudah tahu hasilnya. Keduanya pasti akan sama-sama jatuh ke dalam jurang atau ke dalam lubang. Dan bagi Yesus tindakan menghakimi hampir sama dengan orang yang selalu merasa benar. Oleh karena itu dia juga menegur mereka yang melihat orang lain lebih bersalah dibandingkan dirinya sendiri. Selalu lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibanding kesalahan dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus menegur akan hal itu. Tuhan Allah melarang kita menjadi hakim atas sesama kita, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Itu tertulis juga di dalam Perjanjian Lama, dalam Ulangan pasal 32 ayat 35, yang berbunyi demikian. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka.
Demikian juga di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jelas dikatakan firman Tuhan bahwa penghakiman, pembalasan adalah hak Tuhan. Dialah satu-satunya hakim yang adil. Cara Tuhan menghakimi berbeda dengan kita manusia. Manusia selalu cenderung merasa dirinya paling benar, dan akibatnya ketika manusia menghakimi sesamanya, dia akan selalu merasa lebih suci dibanding manusia yang lainnya. Inilah kemunafikan yang ditegur oleh Tuhan Yesus dalam ayat 41 sampai 42. Sementara Tuhan Allah akan selalu menghakimi dengan kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Namun ajaran ini bukan berarti melarang kita untuk menegur ketika ada saudara kita yang berdosa ataupun melakukan tindakan yang salah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menegur mereka yang melakukan tindakan melawan Allah. Jika kita menegur orang lain karena dosa atau kesalahan atau pelanggaran firman Tuhan, itu adalah karena kita mengasihinya. Sesuatu yang baik kita tahu untuk lakukan, lakukanlah itu. Ya. Karena kita melakukan dengan maksud supaya dia berubah dan kembali kepada jalan Tuhan. Berbeda jika kita menegur orang dengan tujuan menyindir atau menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Berbeda tentunya. Bahkan lebih parah lagi jika tindakan itu bertujuan untuk tampak terlihat lebih rohani dibanding orang lain. Kalau begitu, maka lebih baik teguran itu dialamatkan kepada diri sendiri dulu dibanding teguran itu kita berikan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita saling menghakimi, saling menuduh. Kalau ada sesuatu hal yang mengganjal dalam diri kita ataupun kesalahan orang lain, kita juga diajarkan untuk menegur mereka dengan baik, dengan kasih, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mempermalukan dia atau menjatuhkan dia di depan orang lain. Tidak, ya. Tujuannya adalah untuk menyatakan kasih. Firman Tuhan juga mengajarkan, karena engkau kukasih maka engkau kutegur. Itu Tuhan Yesus yang mengatakan. Kita menegur seseorang karena kesalahan dan dosanya tentunya dilandasi karena kasih kita kepada orang tersebut. Bukan untuk mempermalukan dia, bukan untuk menghakimi dia. Mari kita juga bercermin terlebih dahulu dan melihat jauh ke dalam diri. Jika kita berniat untuk menasehati atau menegur seseorang, jangan sampai justru karena apa yang kita lakukan ini membuat hubungan kita atau relasi kita tidak baik dengan sesama. Tentunya teguran yang baik adalah ketika kita menegur dengan tidak mempermalukan, dengan tidak memperbincangkan saudara kita atau relasi kita, teman kita yang bersalah kepada orang lain. Tentunya kita mau menegur mereka oleh karena kita mengasihi, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan kiranya pengajaran Tuhan Yesus ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadilah kami pribadi-pribadi yang boleh memberkati orang lain, tidak menghakimi, tidak sering menyalahkan orang lain, tetapi kami juga diberikan hikmat tak kalah kami diberikan tuntunan untuk menegur orang yang bersalah, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi penghakim ataupun menjatuhkan nama orang lain, tetapi kami sama-sama ingin bertumbuh di dalam Engkau, dalam persekutuan saudara-saudara seiman ataupun relasi dengan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.